Makanya orang yang percaya Yesus itu di bumi bahagia, mati nanti masuk surga. Siapa yang nggak mau? Hanya orang bodoh yang tidak mau. Orang cerdas pasti pilih Yesus. Iman terjadi karena pendengaran firman Tuhan. Makanya perlu kebenaran ini diperdengarkan. Allah yang disembah oleh umat Kristen, Allah yang memiliki wajah sama seperti manusia, sehingga mudah untuk dikenali dan posisinya jelas di sorga. Oleh karena itu ada doa yang mengatakan demikian. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Makanya orang yang percaya Yesus itu di bumi bahagia, mati nanti masuk surga. Siapa yang nggak mau? Hanya orang bodoh yang tidak mau. Orang cerdas pasti pilih Yesus. Mari kita melihat firman Tuhan di Matius 5 ayat 48. Bahwa Allah adalah sempurna. Karena itu hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Tuh, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna. Punya mata, punya telinga, punya hidung, kebayang. Tuhan itu wujudnya manusia. Adam juga wujudnya manusia. Salah satu contoh, anak Adam pasti mirip dengan Adam bapaknya. Saya aja lahir ke dunia, ketika sudah tua, oh mirip bapaknya ya katanya. Nah itu, jadi anak Tuhan mirip seperti Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa, maka anaknya pun Maha Kuasa. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus bisa menghidupkan orang mati, Lazarus namanya. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin orang yang sudah mati 4 hari bisa dibangunkan suruh jalan. Itu mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, karena Yesus adalah Tuhan, maka bisa menghidupkan orang yang sudah mati, Lazarus namanya. Juga Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Bayangkan, 5 roti 2 ikan bisa membuat 5.000 orang kenyang dan sisanya ada 12 bakul. Itu kalau manusia mustahil. Oh itu mujizat. Lah iya, yang punya kuasa dan punya mujizat itu namanya Tuhan. Jadi Tuhan itu kuasa dan ajaib, bisa menampakkan diri, mewujud menjadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, itu mustahil. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, tidak ada yang mustahil. Begitu. Sebab Tuhan Maha Kuasa, manusia lemah. Sekali lagi saya pesan kepada saudara-saudara yang belum mengenal Yesus, jangan punya Tuhan hanya katanya. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Contoh, karena di dalam Muhammad Kece ada roh Allah, makanya Muhammad Kece merdeka. Namanya orang merdeka itu bebas kapanpun menyembah Tuhan. Itu orang merdeka. Jadi jelas, 1 Korintus 3 ayat 17, di sini dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana adalah roh, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Makanya, saudara yang dikasih Tuhan, yang sakit jangan lari-lari ke Pastor Andi. Terima Yesus, saudara akan diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan. Itu kuncinya. Karena Pastor Andi juga berdoa kepada Yesus. Karena Yesus adalah ajaib dan kuasa walaupun dari jarak jauh. Itu bisa disembuhkan. Tidak perlu yang sakit datang-datang. Terima Yesus di hati saudara, maka saudara akan disembuhkan. Disembuhkan dari sakit secara penyakit, secara tubuh, itu akan dialami. Kalau kita percaya Yesus, akan diberi kekuatan kesehatan sampai waktu yang ditentukan. Hidup mati manusia ditentukan oleh Tuhan Yesus. Rezeki manusia ditentukan oleh Tuhan Yesus. Jadi hampirilah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ada ayat Alkitab yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Beban berat utang, kreditan motor, mobil, cicilan rumah, beban berat dosa, mati mau kemana, datang kepada Yesus, dosamu akan diampuni.
datang kepada Yesus dibaptis, dosamu akan diampuni. Kalau saudara belum datang kepada Yesus, kemudian corona memanggil saudara, maka saudara sekali neraka, kekal di neraka. Tidak ada ayatnya orang sudah masuk neraka diangkat ke surga, tidak ada. Jadi orang yang berdosa itu akan kekal di neraka jahanam. Oleh karena itu, Muhammad Kece menghimbau kepada saudara-saudara, mari tinggalkan dosa supaya kita masuk surga. Janganlah berbuat dosa. Kalau saudara berbuat dosa, bertobatlah. Firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini dia telah ada, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Selama hidup ini harus jadi berkat. Itulah sebabnya ada lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, tolonglah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Wahai saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati secara harta benda berkelimpahan, mari jadi berkat. Berbagi waktunya sekarang, membantu orang-orang yang kena COVID, yang tidak bekerja, kelaparan, kita berkelebihan. Yuk kita bagi. Biasa orang lah tadinya miskin, kalau jadi kaya suka belagu, lupa sama orang miskin. Beda dengan Muhammad Kece. Kalau Muhammad Kece diberkati ya jadi berkat. Makanya ada yel-yel yang kerja, terima kasih Pak Kece atas sembakonya, kan begitu. Itu saya bukan promosi, tapi memang kita kalau diberkati harus jadi berkat. Kasihan, menolong jiwa, menyelamatkan jiwa. Syukur-syukur dia mau terima Yesus. Tidak terima Yesus pun kita sudah mengingatkan mereka. Sudah mengabarkan kepada mereka. Karena hanya Yesuslah sang juru selamat. Kalau saudara sakit tubuh, gak usah cari pendeta, cari dukun, carilah Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kata Yesus, aku akan memberikan kamu kelegaan. Datang kepada Yesus, saudara akan disembuhkan dari sakit. Saudara akan disembuhkan dari beban berat. Maka saudara akan diselamatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.